Walaupun cangkruan tapi temanya sangat serius ini ya. Fiat voluntas tua terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, kata-kata yang mungkin salah satu yang paling terkenal dan dikutip oleh banyak orang barangkali, walaupun pelaksanaannya soal lain ya. Jadi kata-kata Bunda Maria adalah kata-kata seorang beriman berani. Saya merasa bahwa ini Bunda Maria ini orang beriman kali berluar biasa, berani. Terjadilah padaku menurut perkataan. Apalagi kalau kita tahu apa yang dikatakan, didengarkan itu dari malaikat. Berani sekali dalam tanda petik. Sebab ia menyanggup untuk sabda Tuhan yang mengandung konsekuensi yang amat berat. Jadi sebelumnya apa yang dia dengarkan dari malaikat Gabriel yang memberitahu bahwa dia akan mengandung. Coba ibu misalnya kan, itu ya, diberitahu oleh malaikat ibu mengandung. Senang ya itu. Kalau ada suami senang, nggak ada suami. Nggak ada suami ini. Bunda Maria belum terikat dalam relasi suami istri, sudah tunangan ya Pak. Bisa disebut suami, tapi mereka belum tinggal bersama. Lalu suruh mengandung. Soalnya tidak mudah. Pertama dengan Yusuf. Dia bagaimana beritahu Yusuf ini? Tiba-tiba bahwa dia mengandung. Padahal si Yusuf tidak buat apa-apa. Lebih lagi nanti ketika diketahui oleh masyarakat. Singkat cerita, konsekuensinya itu hukuman wajib. Jadi jawaban dari Bunda Maria itu ketika dia menjawab, dia sudah memperhitungkan bahwa jawabannya itu salah satu resikonya. Maka saya ingin mengajak melihat 5 poin ini yang nanti semoga menjadi diskusi ya. Jadi pertama, jawaban yang tidak mudah. Walaupun jawaban itu mengandung keberanian besar, Maria pertama-tama berguna dengan jawabannya. Maria terkejut, salah satu. Itu memang itu nanti terkejutnya bukan karena kedatangan malaikat. Seringkali itu pembaca, itu kedatangan malaikat terkejut. Terkejutnya karena mendengar salah. Yang kedua, kiranya Maria juga itu untuk seluruhnya ini tidak seluruhnya mengerti arti jawaban dia yang barangkali dikatakan. Walaupun dia mengatakan ya terjadilah padaku menurut perkataan. Seperti kalau misalnya kita diberitahu berangkat, tapi mau nggak tahu mungkin ya yang akan terjadi macam-macam. Masih gila. Itu jadi mengandung walaupun ada jawaban terjadilah padaku, tapi banyak hal masih gila. Seperti kehidupan kita semua. Walaupun kita berangkat, tapi nanti banyak hal masih gila. Yang ketiga, bingung dan tidak mengerti. Ini saya ingin mewarnai seluruh hidup Maria. Termasuk tentunya jawaban di awal ini. Jadilah padaku menurut perkataan. Tapi kata-kata yang dia dengarkan dari malaikat itu mungkin banyak yang tidak mengerti. Dia hanya menerima itu aja kedatangan malaikat dengan berita yang di luar dugaan. Itu dia tahu sedikit bahwa Tuhan berkarya itu mungkin. Tapi apa artinya? Tidak tahu saya. Maka gelap tidak mengerti menjadi bagian dari itu jawaban perjalanan. Ini untuk justru nanti yang penting kita renungkan adalah karena sering dan tidak jarang terjadi kita juga akan mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini. Gelap, tidak ngerti sepenuhnya. Tapi kita tetap harus jalan melanjutkan pekerjaan hidup kita. Itu ada 3 hal yang barangkali dialami oleh Tuhan. Tapi apa yang nanti membuat dia itu mengatakan jadilah padaku menurut perkataan ini mungkin penyebab dasar. Jadi bahwa dia adalah seorang manusia yang menyadari diri sebagai hamba. Ini saya katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi ini karena dia sadar bahwa dia ini hamba Tuhan. Itu bagus sekali untuk Maria adalah seorang yang paling pas mendefinisikan siapa kita. Dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan itu sebagai hamba. Nah, semua orang itu saya yakin
yakin sering kita menempatkan di hadapan Tuhan adalah bahkan kita ini tuannya dari Tuhan. Karena apa? Jelas sekali Tuhan seringkali kita perintah-perintah. Maria menjadi teladan bagi kita yang menyadari secara mendalam sebagai hamba dan juga hamba sesama, menyadari bukan sebagai Tuhan atas diri, atas hidupnya, atas waktu, atas tenaganya. Maria menyadari diri bukan Tuhan, bahkan juga atas diri. Itu yang penting sekali. Kesadaran bahwa dia hamba Tuhan lahir juga dari kesadaran aku bukanlah Tuhan atas diriku, atas hidupku, atas kepunyaanku, atas kesenanganku dan sebagainya. Itu para saudara, saya kira dibalik itu ungkapannya ini. Dia bukan pemilik atas dirinya sendiri. Apalagi nanti yang mungkin seperti kita sering mengalami bahwa Tuhan itu sering malah menjadi hamba kita karena kita suruh-suruh ini. Sadar atau tidak sadar. Maka ini suatu definisi ya, pemahaman diri yang sangat mendalam, sangat rohani, sangat spiritual. Ibu saya dan keluarga kami, ibu bapak saya kepala sekolah SD sejak saya masih muda. Lalu ibu saya ibu rumah tangga tapi aktif macam-macam. Setiap hari memasak kue, sampai sekarang hari ini masih ada, walaupun tidak tidur di rumah, tapi setiap kali jalan dia membantu terus. Saya kadang-kadang mikir bagaimana ya pengalaman dia, karena kita tidak punya pengalaman macam ini. Mereka ini hidupnya yang diperintah, hidupnya untuk orang lain, diberi berapapun yang mau saja. Ini bagi saya menarik. Dan hidup itu mungkin kalau kita sadar bahwa di atas kita ada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan kita yang paling penting adalah Tuhan. Maka kita berlaku seperti hamba sebagai hamba. Ini yang dihayati, mungkin dipercaya, dipahami oleh Bunda Maria. Sebagai hamba Tuhan, Maria menempatkan kehendak Allah menjadi pedomannya yang tertinggi. Sebagaimana nanti diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, itu jadilah kehendakmu. Jadi nanti ini diajarkan juga oleh Yesus. Sudah pasti ini jadilah ada menurut perkataan menjadi penghayatan sehari-hari Bunda Maria. Dan Yesus mengajarkan ini mungkin karena belajar setiap hari dari mamanya sendiri, dari ibunya. Dia melihat, Yesus melihat ibunya adalah seorang hamba yang hidupnya dijanjikan terus kepada Allah. Mamiku itu adalah hamba Tuhan. Maka anaknya ini juga mengajarkan terjadilah padamu menurut itu perkataanmu dengan versi yang lain. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu karena memang tujuan hidup dari Bunda Maria. Dia punya tujuannya, yakni melayani. Sebagai hamba Tuhan, ia menyadari bahwa dia bukan Tuhan atas dirinya sendiri, miliknya sendiri, kekuatannya, kesenangannya, hidup bukan miliknya. Ini milik Tuhan. Bunda Maria dengan menyadari itu, dia sadar bahwa dia bukan Tuhan atas diri, atas waktu, atas tenaga, atas kemampuan, atas kesenangannya. Yang memiliki itu ini dibalik kata-kata ini. Ia menyadari semua yang ada padanya adalah milik. Maka tugasnya sebagai hamba Allah adalah melakukan apa yang mestinya ia lakukan. Itu nanti Yesus juga mengatakan, kami ini hamba yang tak berguna, yang harus melakukan apa yang memang harus kami lakukan. Itu dibalik kata-kata Bunda Maria nanti diungkap oleh Yesus anaknya, karena tahu dia maminya ini adalah seorang yang menghayati hidup sebagai hamba. Sebagai hamba Tuhan, maka dia siap untuk apapun, untuk melakukan apapun, kapanpun. Iya kan? Romo-romo itu mestinya juga begitu. Lebih barangkali juga melakukan dosa, permintaan jam 1 malam siap. Karena bukan pemilik atas dirinya sendiri, atas waktunya sendiri. Dia siap, enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ringan atau. Nah, mengapa para saudara dan bagaimana itu diwujudkan?